Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga kita senantiasa sebagai hamba Allah Ta'ala selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya dan juga mendapatkan petunjuknya. Karena hidup ini sebentar, kita akan kembali, yaitu pulang selamanya. Dan penentu kita untuk pulang selamanya ini ya amal kita di dunia ini. Kalau kita beramal saleh, insya Allah jalan menuju ke surga. Karena Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu warisi dengan amalmu yang baik. Tetapi na'udzubillah min dzalik, apabila kita ini kurang perhatian di dunia ini, hanya sekedar berpikir masalah kenikmatan dunia, inilah kerugian yang besar. Bagaimana tidak rugi? Kita cari dunia itu sebanyak mungkin, sedangkan yang kita nikmati hanya sedikit. Yang kita tinggalkan lebih banyak. Kita bangun rumah satu, yaitu 1000 tahun kekuatannya, hanya kita pakai 50, 60, 70, 80 tahun kita sudah meninggal. Tetapi kalau orang itu beramal soleh, kenikmatan selamanya. Karena kita di akhirat ini sudah tidak ada perintah sholat, perintah siyam, perintah macam-macam. Tinggal kenikmatan murni. Sebagaimana orang di neraka, na'udzubillah min dzalik, tinggal yaitu azab murni. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kajian kita pada pagi hari ini insya Allah membahas pembahasan yang cukup menjadi pokok kebutuhan kita setiap hari. Yaitu judulnya kita harus mencari rezeki. Tidak boleh kita tuh minta-minta. Nah, jadi kita harus mencari rezeki. Tidak boleh kita minta-minta. Kenapa? Orang mencari rezeki ini, ya, dia lebih lapang daripada orang minta-minta. Dan dia badannya sehat. Dan berkembang akalnya pula. Dan juga bisa menyantuni keluarga-keluarganya. Ya, jangan kita meminta-minta. Kecuali orang itu meminta, karena untuk minta untuk kepentingan orang lain. Ada orang fakir miskin kita minta, saya minta bantuan untuk membantu itu tetangga yang miskin. Itu minta bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi kepentingan untuk umat, atau kita minta-minta untuk bangunan, ya, pendidikan Islam atau masjid. Itu dalam rangka ta'awun, bukan minta untuk pribadi. Demikian juga perlu kita fahami, sebetulnya kebutuhan kita ini kaum muslimin, kebutuhan yang sederhana. Cuma hawa nafsu kita ini lebih banyak keinginannya. Kalau seandainya kita ini makanannya nasi putih murni, hidup kita ini. Belumkah kita yakin ketika kita itu siam, hanya berapa yang masuk ke perut kita pada waktu sahur itu. Tapi Allah menjadikan kuat selama 1 hari itu. Demikian juga kalau berbuka, ketika orang itu lapar betul ketika berbuka, ternyata buka kita lebih sedikit daripada makan kita ketika kita tidak berpuasa. Baju juga begitu, rumah juga begitu.
Sebetulnya apabila kita mengikuti kesederhanaan dalam urusan dunia, tidak banyak kebutuhan kita. Ini yang harus kita pahami. Nah, kalau kita mau bekerja bersungguh-sungguh dan mencari rezeki yang halal untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah menjamin kehidupan kita. Allah menjamin rezekinya karena Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Ada pun hadis yang menunjukkan kita tidak boleh minta-minta. Tapi kalau kita dikasih, kita terima. Nah, ada orang berbuat baik pada kita, maka kita terima. Tapi kalau kita minta-minta, tidak. Maka beliau bersabda, "Al-yadul ulya khairum min yadis sufla." Tangan yang di atas pemberi itu lebih baik daripada tangan di bawah yang menada. Ya. Dan ada hukuman pula orang yang selalu minta-minta padahal bukan kebutuhan pokoknya. Besok di hari kiamat itu wajahnya tinggal tulangnya. Tidak berdaging, tidak berkulit. Tapi kalau untuk bekerja mulia, para anbiya bekerja. Padahal dakwanya, kesungguhannya berdakwah, subhanallah. Kemudian ada hadis yang bersumber dari Salim bin Abdullah bin Amr. Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An abihi, bersumber dari bapaknya. Ini menunjukkan anak menuntut ilmu dari orang tua. Abdullah bin Umar. Nah, ya. Bagaimana orang tua bisa mendidik anak? Ketika anaknya lebih pintar, bagaimana bisa mendidik orang tuanya? An Umar radhiyallahu anhum, bersumber dari Umar, semoga Allah Ta'ala meridainya. Qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada saya satu pemberian. Ya, katanya Umar radhiyallahu anhu, beliau memberi kepada saya satu pemberian. Ini menunjukkan beliau itu dermawan. Tidaklah orang yang meminta, melainkan beliau ketika punya dikasih orang itu. Nah, ya. Tapi kalau kita ada orang meminta, lihat dulu. Karena yang minta saat itu pada zaman Rasulullah SAW adalah orang-orang yang baik. Dan orang-orang yang berhak untuk diberi. Sebagaimana orang Arab Badui. Hei Muhammad, aku minta, dikasih oleh beliau. Orang awam. Tapi kalau anak kita minta duit untuk maksiat, tidak boleh. Nah, ya. Sekalipun kita mampu memberi. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong untuk perbuatan keji dan kemungkaran. Ya. Kalau kita minta bantuan untuk orang boleh. Karena bukan kepentingan diri kita sendiri. Bahkan kalau ada orang mengaku dirinya miskin, minta bantuan kita, suruh cari 3 orang, 1 kepala desanya. Yang menunjukkan dia miskin. Yang nomor 2, orang punya ilmu. Yang menjelaskan bahwa dia ini adalah orang yang betul miskin, perlu bantuan. 3 saksinya. Ketika itu jujur, boleh kita bantu. Kalau menurut asal kita tidak boleh minta-minta. Nah, ketika yaitu Rasulullah SAW memberi pemberian ini kepada sahabat Umar. Fa'akulu, katanya sahabat Umar. A'tihi man huwa afqaru min ilahi minni. A'tini man huwa afqaru ilahi minni. Wahai Nabi, kasihkan pemberian ini kepada orang yang sangat lebih miskin. Sangat lebih membutuhkan daripada saya. Ya. Ini istiadatnya sahabat Umar. Menunjukkan sahabat tidak tamak. Tidak selalu berharap untuk dikasih. Bahkan ketika
beliau memberi sesuatu kepada Umar. Umar merasa tidak berhak untuk menerima. Wahai Nabi, kasihkan ini kepada orang yang lebih miskin daripada saya. Beliau dermawan, sahabatnya tawadhu. Namun apa kata beliau? Faqala khudhu. Umar, ambillah. Kenapa? Orang yang sifatnya memberi, dia ingin berbuat baik kepada seseorang. Dia ingin berbuat baik kepada seseorang. Itu pada umumnya. Tapi ada kalanya juga orang itu ngasih ingin mendapatkan lebih banyak. Nah ini kita harus hati-hati kepancing. Pernah saya perjalanan yaitu dari Surabaya menuju ke Semarang singgah di masjid. Untuk sholat. Ada orang ngasih ke saya tidak menyebut orang, minyak wangi kecil. Kalau perhitungan saya, karena saya sering membeli minyak wangi. Paling itu harganya yaitu 5.000. Setelah ngasih dia saya minta uang 150.000. Saya kembalikan. Ya, saya kembalikan ini. Dan saya lihat dia orang mampu. Nah, ini keliru. Jadi kita jangan sampai memberi sesuatu berharap mendapatkan imbalan yang banyak. Ini sudah salah. Bukankah Allah berfirman, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya ngasih kepada siapapun ini bermaksud untuk mencari ridhonya Allah, bermaksud untuk mencari pahala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu surat At-Taharah atau surat Al-Insan. Saya tidak ingin orang itu berterima kasih kepada saya atau ingin mendapatkan imbalan. Karena Allah Ta'ala pemberi. Nah, ini perlunya adanya ikhlas ketika orang itu memberi sesuatu. Jangan sampai kita memberi lalu angan-angan untuk mendapatkan imbalan. Nah, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat yang perlu kita perbaiki. Ketika diundang dalam acara pernikahan, terutama ibu-ibu ini harus difahami loh. Nah, ketika ada dia undang, bahasa Jawanya buwuan. Nah, diundang. Kadang-kadang dia mikir, oh iya dulu saya ketika saya ini mengadakan pernikahan anak saya, dia membantu saya 50.000. Dicatat itu. Nah, besoknya dia ketika diundang lagi, gimana bisa mengembalikan 50.000 itu? Ya. Kalau memang dia tahu bukan hanya seperti itu, dia ingin membantu saudaranya ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena dia ini dan itu, tidak mengapa, itu bagus. Membantu secara umum. Namun apabila bermaksud, iya dulu ke saya hanya 5.000, ya saya sekarang saya bantu 50.000. Di seolah-olah orang itu hutang sama kita. Ini harus diperhatikan. Ada orang bapak dan ibu, orang itu terus-menerus kita bantu. Kenapa? Karena tidak ada kemampuannya. Dan ada kalanya kita ini harus membantu terus-menerus. Karena kita dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Harta kita, kemampuan kita. Subhanallah, Islam mengatur kita seperti itu. Bukankah orang miskin berhak untuk kita santuni terus? Bukankah orang kaya berhak untuk mengeluarkan infaknya terus? Dan orang berinfak itu walaupun hartanya pindah kepada orang lain, hakikatnya pahalanya kembali kepada yang berinfak. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, man amila shalihan fali nafsih. Orang beramal saleh itu untuk dirinya. Nah ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Supaya kita di dalam hal memberi sesuatu kepada orang, membantu yang lainnya, betul-betul landasannya kami ingin pahala dari Allah. Bukan berangan-angan imbalannya. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW memberi kepada sahabat Umar ini, dan sahabat Umar ini yaitu memberitahu, wahai Nabi, kasihkan saja kepada orang yang lebih miskin daripada saya. Ini istilah beliau, maka beliau mengatakan, khudhu, ambil. Ini menunjukkan apabila kita dikasih oleh siapapun, terima.
Kalau kita tidak berhak untuk menerima itu, maka kasihkan kepada orang. Apa kata beliau? Supaya tidak terjadi kegelisahan sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika mendapatkan bantuan dari beliau, khudhu fa khudhu, ambil, fatamawwalhu, kamu simpan, kamu miliki. Ya. Fa in syi'ta kulhu, kalau kamu mau mendaki berkeinginan, makan itu pemberian dari saya itu. Bisa kamu belanjakan untuk beli beras atau kebutuhan pokokmu. Nah, kalau kalian tidak berkenan karena merasa kalian lebih kaya dan tidak berhak untuk menerima ini, fa in syi'ta tasaddaq bihi. Kalau kamu berkeinginan, maka sedekahkan kepada orang yang mampu. Nah, ya. Ini adab ketika kita mendapatkan pemberian dari orang dan kita tahu pemberian itu halal. Dan orang itu baik kepada kita, terima. Karena orang itu berkeinginan kita akan mendapatkan pahala. Tapi Bapak dan Ibu, kalau kita tahu pemberian itu dari hasil yang haram, dari hasil riba, ya, dari hasil mencuri, tidak boleh kita terima. Itu kalau sudah jelas. Seperti itu keadaannya. Bukan hanya dari fitnah orang, kita tahu yang penghasilan orang ini adalah penghasilan dari yang haram. Menjual barang yang haram, menjual yaitu obat-obatan yang haram, menjual minuman keras yang lainnya, berjudi, tidak boleh kita menerima. Karena beliau bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kita tolak. Tapi kalau pemberian itu kita tahu dari hasil yang bagus, dia berdagang, dia punya usaha, kita terima. Nah, sekarang kita tidak tahu pemberian ini dari mana. Kita tidak tahu. Pemberian ini dari hasil yang haram atau tidak, maka menurut asal adalah halal. Kita terima. Nah, ya. Ini harus kita pahami. Nah, sekarang setelah kita terima, merasa kita, saya itu punya harta yang sudah sampai nisab. 82 gram, sekarang emas itu mahal. 800 katanya 1 gram. Kalau 22 karat 750. Itu bukan saya membeli, saya tanya. Karena ada orang menanya pula. Nah, ketika orang dia merasa punya harta semisal itu, nah, maka dia tidak berhak untuk menerima pemberian, apalagi itu pemberian zakat. Bisa kita terima, kita sampaikan kepada yang lain. Kita kasihkan pada orang yang tidak mampu. Nah, tetap orang itu dapat pahala memberi kepada kita, kita mendapatkan pahala karena kita salurkan kepada yang lain. Begitulah Islam mengatur kita. Kemudian selanjutnya, wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin. Yang penting kalau kamu itu dikasih, itu terima. Asal kamu tidak ingin tomak dengan pemberian yang banyak. Saya kok hanya dikasih sedikit ya. Kemarin kok si fulan dikasih banyak. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita ada rasa tomaknya tidak boleh. Dan juga kita tidak boleh meminta. Tidak boleh minta wala sa'ilin, tidak boleh meminta. Ya. Kecuali dalam keadaan sangat membutuhkan kita bantuan. Dan kita jelaskan tidak bohong. Maka. Nah. Apa katanya Salim? Setelah mendengar pemberitahuan dari Rasulullah SAW. Beliau punya sikap. Inilah hasilnya. Orang yang mendapatkan nasihat dari beliau SAW. Fakana Abdullah la yas'alu akhatan syai'an. Maka pada saat setelah mendengar beliau bersabda ini, Abdullah tidak pernah menanya kepada, tidak pernah minta kepada siapapun. Nih. Faedahnya para sahabat begitu, ketika dinasihati itu langsung punya keputusan. Wah, saya sudah tidak mau minta-minta. Wala yaruddu syai'an a'tihi. Dan saya tidak akan menolak pemberian siapapun orang yang ngasih kepada saya. Saya akan terima. Kalau saya tidak berhak, akan saya pindahkan kepada yang lain.
Kalau saya membutuhkan akan saya makan pemberian itu. Nah, ya, ini Bapak dan Ibu perlunya kita apabila ada orang yang ngasih kepada kita. Orang itu baik, dari hasil yang baik, terima. Kalau kita tidak berhak untuk memanfaatkan harta ini, maka salurkan kepada yang berhak. Entah itu fakir miskin, anak yatim, atau kepada yaitu sumbangan bangunan atau yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini. Jawazu akhdil mali wa imtilakihi idza jaa min ghairi mas'alatin. Boleh kita memiliki harta yang mereka kasihkan kepada kita dengan syarat kita tidak minta. Yang nomor 2, fadlu tamallukil mali in kana yasta'miluhu fi naf'il khalqi wa wujuhil khairi. Keutamaan orang punya harta. Nah, jika disalurkan kepada manfaat din, jika untuk membantu orang sangat membutuhkan, ini nikmatnya orang punya harta. Jadi dia tahu ini harta ini titipan dari Allah. Allah memudahkan saya mendapatkan rezeki. Bagaimana rezeki ini akan saya salurkan kepada yang berhak. Nah, ini baru harta yang bermanfaat sebagaimana beliau bersabda. Fulan mengatakan, mali. Oh, itu harta saya, dihitungnya pabriknya, dihitungnya pula yaitu gunungnya, dihitungnya pula tambaknya, pekarangannya. Apa katanya beliau? Wa ma min malin illa ma tasaddaqa fa amda. Hakikatnya orang itu tidak punya duit kecuali yang sudah disedekahkan dan sudah lewat. Nah, itu harta kita. Sudahkah kita Bapak dan Ibu menabung untuk akhirat kita? Sudahkah cukup tabungan untuk akhirat kita? Apakah kita sisakan di dunia yang banyak, kemudian kita hanya nabung di akhirat sedikit? Nah, ini keliru. Rasulullah SAW meninggal dunia tidak mewariskan harta. Bahkan punya hutang gandum. Tapi beliau hutang walaupun kepada orang Yahudi ada jaminan baju perangnya untuk jaminan bayar hutang. Kemudian berikutnya, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jum'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Maka apabila kamu sudah selesai sholat, baik itu sholat Jum'ah, atau sholat 5 waktu, atau setelah sholat sunnah, walaupun ayat ini hubungannya dengan sholat Jum'ah, tapi bukan hanya sholat Jum'ah. Maka apabila kamu sudah selesai menjalankan sholat, fantasiru fil ardi, maka buyarlah kamu, keluarlah kamu di permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki dari Allah Ta'ala. Ayat ini dijadikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab al-hassu alal akli min amaliyatih. Anjuran kita tuh makan dari hasil keringat kita sendiri. Kalau kita tuh makan dari hasil keringat sendiri enak. Tidak ada tersinggung dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kenapa? Muncul dari kita sendiri. Wa ta'affufu bihi anis soal, dan hendaknya kita menahan diri tidak minta-minta. Nah, kenapa Allah Ta'ala memberi kemampuan kita punya tangan, punya kaki, punya pikiran, punya mata, punya telinga, nah, badan yang sehat. Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala menyuruh kita untuk beramal ibadah, mencari rezeki karena peralatan untuk beribadah. Dan cari rezeki Allah Ta'ala telah mencukupi pada kita. Kecuali orang itu sakit stroke, tidak bisa mencari rezeki. Nah, Allah Ta'ala yang menjadikan makhluknya yang lain membantu saudaranya yang stroke tersebut atau yang sakit tersebut.
Nah, di sini dijelaskan bahwasanya wal amru fil ayat fantasiru fil ardi. Bersebarlah kamu di permukaan bumi, ini maksudnya boleh, bukan wajib. Karena mencari rezeki, kalau orang itu sudah kaya, tidak perlu lagi dia tingkatkan amal ibadahnya. Karena amal ibadah tidak bisa diwakilkan. Kalau mencari rezeki bisa diwakilkan. Orang punya pabrik 5, 6. Tidak harus orang itu 24 jam menunggu pabrik itu. Diserahkan. Kamu tunggu ini. Apalagi sekarang ada yaitu ya, komunikasi yang cukup canggih dengan telepon. Pak, ini ada menawar sekian, boleh apa tidak? Cukup. Tapi ibadah tidak bisa diwakilkan. Nah, kita punya perusahaan umpam sampai 100 perusahaan itu. Bisa diatur. Ya. Tidak harus kita menunggu perusahaan itu. Kita menyuruh orang-orang yang ahli menunggunya. Nah, itulah. Yaitu urusan dunia. Bisa diwakilkan. Bisa orang suruh menunggu. Menjadi tukang kasirnya. Ya, apa itu bendaranya. Tapi kalau masalah ibadah tidak bisa kita menyuruh orang. Ibadah harus kita kerjakan sendiri. Nah, tetapi terkadang manusia ini ya apa menyibukkan diri sudah punya itu diurusi sendiri. Sehingga ibadahnya itu lupa. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maka berlomba-lomba mencari urusan dunia itu akan melupakan ibadahmu. Kemudian juga ya, jadi ayat ini menjelaskan bagi orang yang sifatnya sudah cukup, tidak mengapa tidak setelah sholat masih di masjidnya, masih di rumah, tidak mengapa dia berzikir. Namun bagi orang yang sifatnya dia mencari rezeki pas-pasan hari itu, setelah sholat keluar cari rezeki. Karena kita wajib menafkahi diri kita, wajib menafkahi anak, wajib menafkahi istri. Bahkan kadang-kadang perlu kita mendapatkan rezeki lebih untuk simpanan kita di akhiratnya nanti. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. An Abi Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, an Abi Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Bersumber dari Abi Abdullah. Nama Abi Abdullah ini adalah Zubair bin Al-Awwam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ayakhudha akhatukum akhbalahu. Seandainya salah satu di antara kamu orang muslim mengambil tali, entah itu dari tampar, dari sabutnya kelapa, atau dari nilon. Nah, ambil tali. Summa ya'til jabala, kemudian datang di lereng gunung. Maksudnya apa? Bawa tali kemudian dibawa ke lereng gunung. Fayati bi khusmatin min khatabin ala dharihi. Lalu dia pulang dari lereng gunung itu mengikat kayu yang ia tebang dari gunung itu. Dia naikkan di punggungnya, di pundaknya. Sampai di rumah fayabi'uha, maka dia menjualnya. Nah. Fayakuffallahu biha wajhahu. Maka Allah Ta'ala akan mencukupi dia daripada dia minta-minta. Pokoknya Bapak dan Ibu, kita kalau itu mau berusaha mencari rezeki, Allah akan memberi. Cuma manusia itu lain. Kalau sudah punya titel sarjana, kayaknya kalau tukang sapu nggak mau. Minder dia. Kalau sudah punya titel jualan kayaknya hina katanya. Tidak. Para utusan Allah Ta'ala itu mengembala kambing, mengembala. Dan ada lagi yang tukang mebel. Loh, utusan ini. Jadi seorang ustadz ya tidak harus bersih tangannya ya. Menggantungkan ke sana ke sini saja tidak.
Bagaimana ada usaha? Usaha yang halal. Sebagaimana para anbiya bekerja. Nah, maka apa katanya beliau sallallahu alaihi wasallam? Orang yang di rumah dia pagi hari mengambil tampar tali, lalu pergi ke hutan, ke gunung cari kayu bakar, lalu pulang digendongnya di pundaknya lalu dijual, itu lebih bagus daripada minta-minta. Khairan lahu min ayyas alan nas. Itu lebih baik daripada dia minta-minta. A'tauhu au mana'uhu. Ada orang ngasih, ada orang yang menolak. Nah sekarang banyak ternyata ngetren minta-minta ini. Di mana di jalan-jalan padahal orang itu masih kuat. Ini tidak boleh. Pekerjaan minta-minta itu pekerjaan yang hina. Nah kalau orang itu dia orang yang lemah, yang sudah tua, tidak ada yang mengurusi makannya, boleh dia minta. Tapi dia sehat selagi bisa kerja, beritahu. Pak, kerja saja. Apalagi sekarang minta ini memaksa. Kalau tidak dikasih maka dihina, dicela. Wah ini dosanya orang minta-minta ini. Bahkan juga sekarang meminta dengan cara macam-macam. Nah, sudah meminta kurang bagus lalu diselingi pula dengan nyanyian-nyanyian. Nyanyian itu hukumnya haram. Disebutkan di dalam surat Luqman ayat nomor 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal khatisi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Ya. Jadi kita upayakan bekerja yang bagus, yang halal. Allah sudah menentukan rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Siapapun yang menetap di permukaan bumi sudah dijamin oleh Allah Ta'ala rezekinya. Bayangkan kalau ada kita menjumpai orang itu mikul, sapu, dijual keliling. Dan juga peralatan-peralatan rumah, entah itu sendok atau entah itu gayun. Subhanallah. Putar dia Allah ngasih rezeki. Apalagi restoran sekarang tuh buka ke sana kemari. Deh. Kasih rezeki. Padahal kita lihat pula ada orang duduk di pinggir jalan. Menunggu orang yang memperbaiki sepatunya. Loh. Memperbaiki sepatu. Menjahit sepatu yang rusak. Menjahit sandal rusak. Ada dia. Dapat rezeki. Lapangan untuk mencari rezeki itu luas sekali. Cuma manusia itu maunya kerja ringan, dapat duit yang banyak. Itu maunya orang. Yang penting bagaimana kita mencari rezeki yang halal. Tambal ban, subhanallah. Ya. Terkadang kita tidak terlintas. Apa dapat rezeki orang ini ya? Itu perkiraan kita. Tapi Allah mengetahui kebutuhan hambanya. Bayangkan orang jual yaitu nasi ya di pinggir jalan karena 10 biji, 10 bungkus. Kalau sudah laku semuanya subhanallah, dia menghitung senang sekali pulang. Habis ya nasinya, habis. Padahal 10 bungkus, 20 bungkus. Ada orang dapat satu hari labanya 5 juta katanya rugi. Nah, ternyata ketenangan jiwa itu orang yang beriman. Ya, jadi kita tidak boleh minta-minta. Usahakan dulu. Jadi kondisi kita tidak mampu, sakit yang menaun, nah itu maka Allah akan menjadikan hambanya yang lain untuk membantu. Sekarang siapa yang tidak makan? Ada orang stroke beberapa tahun, masih juga Allah telah menjadikan yaitu keluarganya senang merawatnya. Bayangkan anak kita yang lahir itu nggak bisa apa-apa, nyonggok gulu saja tidak bisa. Tapi Allah Ta'ala membuat kasih sayang ibunya digendong anak itu.
Disusui anak itu. Lain dengan yaitu ayam menetas sudah bisa cari makan sendiri. Apa kurang percaya kita dengan rezeki Allah Ta'ala ini? Allah Maha tahu ini anak lahir belum bisa apa-apa, hanya bisa menangis, berak kecil di situ. Tapi Allah Ta'ala menjadikan kasih sayang ibu dan bapaknya ini digendong. Walaupun kencing, ya walaupun apa itu dia berak, digendong, dikasih susu, disuap. Siapa yang menciptakan manusia belas kasihan terhadap anaknya? Hanya Allah. Bagaimana kita yang sudah sehat, ya, punya pikiran, lalu khawatir tidak punya rezeki. Kita tuh khawatir kalau tidak bisa taat kepada Allah. Khawatir kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Karena kunci rezeki yang halal adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan Allah carikan jalan keluar semua kesulitannya. Dan Allah akan beri rezeki yang tidak terduga. Subhanallah. Ya. Yang dapat diambil kesimpulan dari hadis ini. Al-khadzu ala ta'affufi anil mas'alati wa tanazzuhi anha. Anjuran kita untuk menahan diri tidak minta-minta. Dan juga tidak ada angan-angan. Oh, supaya saya dikasih si fulan, jangan. Angan-anganlah. Ya Allah, berilah aku rezeki. Nah, bagaimana kita angan-angan orang lain memberi kepada kita, dia sendiri butuh. Ya Allah, berilah rezeki. Nah, kadang-kala setan teman kita, jin yang kufurin macam-macam saja. Dibuatnya kita putus asa. Disuruh dibisik kita ini supaya bergantung kepada orang. Kamu datang sana nanti kamu akan dikasih. Keliru. Mohon kamu kepada Allah. Allah Ta'ala Maha Kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Yang nomor dua, al-khassu alal amali li tahsil rizki. Hendaknya kita semangat untuk mencari rezeki. Ya, menurut kemampuan kita masing-masing. Makanya Allah Ta'ala menjadikan hambanya bermacam-macam. Ada yang ahli teknologi, ada yang ahli pertanian, ada ahli bengkel, ada yang sifatnya dia yaitu ahli dagang, ya, irigasi, ya. Yang lainnya Allah Ta'ala memberi kemampuan mereka dengan berbeda-beda versinya. Tapi semuanya mendapatkan rezeki. Jadi hendaknya kita cari rezeki itu. Kemudian juga la takhilul masalah ma'al qudra 'alal amali wa kasbir rizki. Tidak boleh kita minta-minta selagi kita mampu mencari rezeki. Nasihati orang-orang yang minta di jalan-jalan kalau kuat, Pak, lebih bagus Bapak cari rezeki. Ya. Kalau tidak ada pekerjaan, nggak ada, Pak. Ada pekerjaan. Cuma mereka itu juga yang minta-minta kadang-kala orang kaya dia. Berlagak miskin. Pinjam orang yang sifatnya cacat. Ya, nanti bagi keuntungan di situ. Pura-pura tangannya tidak bisa bergerak. Ditutupi dengan sarungnya atau dengan bajunya. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita ditipu tidak mau, bagaimana menipu orang? Yanbaghi ijtihadun nafsi fi takhlil rizqil halal. Kita hendaknya mengerahkan tenaga untuk mencari rezeki yang halal. Sambil kita bertawakal kepada Allah. Jangan hanya bergantung kepada usaha kita. Tetapi bertawakal kepada Allah Ta'ala itu hati kita, kemudian kita berikhtiar. Insya Allah rezeki tiba. Terkadang kita ini bingung, ya, gimana nanti anak saya ini kerja apa? Padahal bapak dan ibunya sudah meninggal, dia bisa kerja. Ada orang bicara, gimana? Ya Ustaz, anak saya ini nanti kerja apa kalau seperti ini? Saya tanya, sekarang bapak punya ibu, punya orang tua apa ada? Oh tidak ada. Lah sekarang kerja apa?
Sekarang bapak kerja apa? Kalau ibu bapak sudah meninggal, Allah menanggung rezekinya bapak. Anak akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Makanya Allah Ta'ala melarang kita, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu walaupun karena kamu miskin. Biar Allah Ta'ala yang beri rezeki. Sekarang berapa banyak manusia takut punya anak yang banyak. Anak ini penghibur hati, subhanallah. Dan Allah Ta'ala menanggung rezeki. Dalam ayat yang lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena kamu khawatir miskin. Sekali bermiskin jangan. Allah yang menanggung rezekinya. Diarahkan kepada yang baik. Sekarang berapa banyak orang yang membatasi keturunannya, ternyata dia, ya naudzubillah min dzalik, selingkuh ke sana kemari. Orang itu punya anak yang banyak, subhanallah, nikmat. Yang satunya menangis, yang satunya tertawa. Yang satunya dia sedang main-main, satunya lagi sedang ibadah. Nikmat. Dan kita kalau sudah ada anak, disibukkan dengan anak. Disibukkan untuk mendidik. Ini pahala yang terus-menerus mengalir. Ini yang harus kita fahami. Selanjutnya pula, dijelaskan dalam satu hadis. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kana Dawud alaihissalam la ya'kulu illa min amaliyatihi. Tidaklah Nabi Dawud alaihissalam, ya, dia makan kecuali dari usahanya sendiri. Loh, ini seorang Nabi yang sibuk dengan dakwah. Sibuk yaitu mengurusi umat. Tapi masih pula ada pekerjaan. Ya. Karena Allah Ta'ala memberi rezeki kita, umumnya dengan kita berikhtiar. Walaupun itu ada juga yang tidak berikhtiar. Tapi umumnya dengan ikhtiar. Nah, jadi beliau menjelaskan para nabi kerja loh. Lain dengan pendeta. Nah, pendeta orang Nasrani, al-akhbar, waruhban pendeta. Makanya banyak di yaitu negara barat, pendeta-pendeta itu sudah tidak dipercaya lagi oleh bahwa hanya karena apa? Tukang-tukang meminta. Dia tidak mau kerja. Berada di kapel atau berada di gereja sendiri. Orang Islam setelah sholat keluar cari rezeki. Beliau tidak hanya di masjid. Beliau cari rezeki. Beliau juga perang. Beliau juga berdakwah. Subhanallah. Walaupun pas-pasan rezekinya. Memang rezeki yang paling bagus itu Bapak dan Ibu pas-pasan. Ya. Imam Ahmad mengatakan, kalau saya ini pagi ini lapar, insya Allah Allah akan ngasih makan kita. Nah, pagi lapar insya Allah kami akan makan. Kenapa? Dasarnya ayat, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, orang-orang beriman seperti itu. Ya, bagaimana mereka selalu bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan janji Allah Ta'ala tidak akan yaitu selisihi. Nah, kemudian juga yaitu disebutkan pula. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakaria alaihi salam najjaran. Rawahu Muslimun. Nabi Zakaria ini tukang apa? Tukang mebel. Nah, dulu kalau mebel sekarang, Masya Allah. Ya, pakai alat listrik. Ya, pakai bor listrik, pasrah listrik, gergaji listrik. Dulu pakai tangan. Ini suara Nabi. Ya, pekerjaannya mebel, buat kursi, buat meja, buat almari. Ini contoh yang Allah Ta'ala beritahukan pada kita. Seorang yang alim, seorang yang mengajar, bagaimana dia bisa punya ikhtiar. Ya, tidak menggantungkan kepada seseorang.
Tapi kalau manusia ngasih kita, tadi sudah ada katanya kita terima. Kalau tidak berhak untuk kita kasihkan keluarga kita yang tidak mampu. Atau kita salurkan kepada orang-orang miskin, anak yatim dan juga yang lainnya. Nah, inilah perlunya kita fahami, dan perlunya di sini makna kalimat najjar ini keterampilan. Ada orang keterampilan membuat kursi, keterampilan membuat kusen-kusen, keterampilan yaitu membuat genteng, boleh. Asal itu halal. Karena yang halal ini luas sekali. Yang haram itu sedikit, yang halal itu luas. Dan mencari yang halal itu melapangkan dada. Dijelaskan di sini, fadlu al-amali was-sina'ati iktidaan bisulukil anbiya alaihimus salatu wassalam. Kelebihannya, keutamanya orang mau berusaha. Dan juga membuat keterampilan ya, yang berfaedah. Yang apalagi itu menjadi sebab berkembangnya Islam. Mencetak kitab. Ya. Membukukan yaitu fatwa-fatwa para ulama. Nah. Atau juga sekarang berapa banyak. Dulu ada kaset, sekarang mungkin USB atau yang lainnya. Banyak cara menuju untuk mencari rezeki. Wa anil Miktam bin Abdi bin Ma'ti Karib. Ini hadis yang terakhir. Radhiyallahu anhu qala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma akala akhatun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amaliyatih. Tidaklah salah seorang makanan melainkan yang lebih baik adalah makan itu diperoleh dari hasil keringatnya sendiri. Ada orang dapat makanan tapi minta-minta, tidak boleh. Cuma kalau disediakan makanan kita suruh makan, tafadhol. Silakan. Tapi kalau kita diundang oleh orang makan, jangan mengajak orang lain. Kecuali kita mendapatkan izin. Karena orang mengajak makan lain dengan mengajak taklim. Mengajak taklim orang 1000 datang tidak mengapa. Karena urusannya mencari ilmu. Tapi kalau orang mengundang, nah kita punya anak, kita ajak, kita beritahu. Ini kadangkala kita diundang satu orang, anaknya 3 di bawah. Tidak mengapa, tapi kalau satu piring itu untuk anaknya 3. Jangan satu-satu. Karena yang diundang ini orang tuanya. Ya. Kecuali kalau kita beritahu, tapi ya malu pula. Kita diundang kok anaknya 3 diajak semuanya. Bisa, tapi kita dah satu ini saja. Saya mau makan dengan anak saya. Wa anna Nabi Allah Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amaliyatihi. Adalah Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil keringatnya sendiri. Subhanallah. Begitulah Bapak dan Ibu yang dapat kita fahami bersama. Hendaknya kita tidak selalu minta-minta, kecuali minta yang sifatnya dibolehkan di dalam Islam. Yang nomor 2, upayakan kita mencari rezeki ini dengan usaha kita sendiri yang halal. Insya Allah itulah yang menjadi sebab kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitulah Bapak dan Ibu, ya. Beberapa hal yang perlu kita dengar tadi ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita tetap menjadi orang yang istiqamah, bersabar atas musibah yang ada, dan tetap beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.